saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa pertanyaan yang sering kali nanti biasanya akan ditanyakan para penguji atau juga mungkin pembimbing, ya. Tapi sebelum saya memulai, saya minta perhatiannya untuk mungkin bisa mensubscribe, like, dan komen, serta share jika ilmu ini cukup berharga buat kalian, ya. Nah, oke, saya mulai dengan apa yang boleh kalian lakukan dan yang tidak boleh kalian lakukan pada saat melakukan prasidang. Yang boleh dulu, yang pertama adalah kalian usahakan buat tema PowerPoint semenarik mungkin disesuaikan dengan warna temanya, ya. Nah, warna temanya misal kalian ilmunya ke bandar udaraan, berarti warna yang mendominasi PowerPoint adalah warna biru. Birunya kalau bisa biru terang atau biru langit, ya. Biru yang dongker atau mau juga biru muda juga nggak masalah. Ya, yang terpenting sebenarnya adalah nanti di tulisannya kalian harus sesuaikan warna yang ketika kalian sampaikan di LCD dia tetap bisa memberikan pencahayaan yang cukup baik, ya. Oke. Fontnya, tulisannya secukupnya, tidak terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, ya. Lalu warna backgroundnya itu dibuat selaras dengan tulisan yang tadi saya sudah bilang. Ketika backgroundnya gelap, tulisannya buat lebih terang. Warna-warna netral itu seperti biru dongker, hitam, merah, itu background belakangnya. Kalau sekarang saya tampilkan adalah warna hitam, ya. Mendominasi warna hitam berarti warna putih masih bisa terlihat. Warna kuning masih bisa terlihat. Tapi hindari ketika kalian slide-nya hitam, hindari warna-warna gelap lainnya seperti biru tua, seperti hijau tua dan seterusnya, dia akan mati, ya, ketika disinari oleh LCD, ya. Dan akhirnya penguji nggak tahu memperhatikan slide kalian, tapi lebih sibuk dengan kegiatan yang lain. Karena berdasarkan pengujian, biasanya saya menguji itu, saya senang dengan ketika melihat slide itu 5 menit di awal. Kalau 5 menit di awal membosankan, saya akan kesampingkan dulu, ya. Saya akan baca skripsinya saja tanpa melihat PowerPoint. Tapi kalau PowerPoint kalian cukup menarik di slide-slide bagian awal, maka dosen itu akan berfokus kepada kalian. Karena di saat prasidang maupun sidang, kalianlah yang menjadi aktornya atau menjadi presenter utama pada saat sidang. Jadi berikan performance atau penampilan yang terbaik, ya. Oke, berikutnya slide secukupnya. Ya, namanya juga PowerPoint. Poin berarti hanya poin-poinnya saja. Kemukakan hal-hal yang pentingnya saja, ya, di slide-nya. Sisanya kalian eksplorasi atau lakukan semacam digali lebih lagi, ya, untuk isi daripada kelengkapan dari poin tersebut, diimprovisasi, ya. Jadi kalau dulu saya juga pernah lakukan, biasanya kan kita presentasi itu laptop itu bagian keyboardnya kita yang bisa lihat, penguji atau pembimbing tidak bisa lihat. Saya biasanya tempel di keyboardnya atau di layar laptop, saya tempelin note-note kecil, ya, yang stempel-stempel kertas stiker kecil itu, ya. Itu biasanya berisi kalimat-kalimat yang mungkin saya terlupakan, saya tempel di keyboard laptop, ya. Oke, itu tipsnya, ya. Kadang kan kita lupa, kita bisa lihat di layar kita sendiri hal-hal pentingnya apa aja, ya. Oke, usahakan juga jangan terlalu banyak membaca, tetapi fokus mata kalian menghadap penguji, bukan menghadap si layar laptop kalian. Kecuali kalau tadi lupa, kalian bisa lihat, ngintip gitu, ya. Dan biasanya ke anak-anak bimbingan saya bawakan alat pointer supaya lebih leluasa dalam menext PowerPoint-nya gitu. Kalau kalian punya, silahkan disiapkan sendiri juga supaya kalian posisinya hindari juga jangan duduk. Posisi presentasi harus berdiri, dan maka dari itu
sebisa mungkin gunakan pointer, kalian berdiri menghadapnya ke arah penguji dan jangan membelakangi penguji. Ya, jadi kalian presentasi tetapi menghadap PowerPoint, berarti yang dilihat adalah punggung kalian. Itu hindari hal-hal seperti itu ya. Lalu yang kelima, biasa waktu presentasinya antara 15 hingga 20 menit. Jadi eksplor kemampuan kalian di 15 sampai 20 menit. Jika sekarang masih ada kesempatan ya, manfaatkan membuat PowerPoint sebaik mungkin. PowerPoint itu jangan lebih dari 20 slide, maksimal juga sekitar 20 slide ya, termasuk judul dan penutupnya maksimal 20 slide ya. Oke, seperti itu untuk tips yang harus kalian lakukan ya. Slide-nya jangan terlalu panjang juga, 15 sampai 20 slide itu maksimal ya. Kemukakan hal-hal penting saja. Oke. Nah, yang tidak boleh kalian lakukan, yang pertama, hindari membuat tulisan semua pada slide. Jadi namanya itu hanya membaca. Kita juga para penguji maupun pembimbing itu semua bisa membaca. Bukan berarti kita tidak bisa membaca. Jadi hindari membuat tulisan semua pada slide ya, tapi hanya poin-poinnya ya, sisanya kalian improvisasi ya. Animasi ya, berikutnya ke animasi gambar, jangan berlebihan sehingga penguji itu tidak fokus pada isi daripada PowerPoint kalian, tapi sisipkan sedikit-sedikit animasi yang pastinya relevan atau berkaitan dengan slide yang kalian buat. Tujuan animasi itu untuk mengingatkan kata kunci, bukan untuk menghiasi atau memperindah slide kalian, bukan ya. Terus tadi jangan hanya membaca slide. Saya biasanya dari tahun ke tahun itu biasanya hanya membaca. Itu membuat saya agak boring dan bosan sebenarnya, karena saya bisa membaca, intinya seperti itu. Jadi buat saya itu dihindari ya. Oke. Berikutnya adalah jangan sampai kalian kurang persiapan, istirahat yang cukup di malam sebelumnya, jangan terlalu diforsir ya. Kalau kalian terlalu diforsir hingga subuh, biasanya staminanya berkurang, ketika ditanya penguji tidak fokus. Hindari hal-hal tersebut ya. Hal terakhir yang bukan sering tapi pernah adalah memotong pembicaraan dosen atau penguji. Hindari hal tersebut ya. Bisa jadi itu malah mengurangi poin kalian. Walaupun mungkin yang kalian kemukakan atau kalian tanyakan itu relevan ya, tapi hindari memotong pembicaraan ya. Jadi biarkan penguji memberikan pertanyaan sampai selesai. Sebisa mungkin kalian membuka pembicaraan dengan mengulang kembali sedikit apa maksud pertanyaan penguji. Karena seringkali kadang miskomunikasi antara pertanyaan penguji dengan maksud pemikiran para mahasiswanya ya. Jadi yang sering saya tegaskan kepada mahasiswa bimbingan saya adalah sebisa mungkin ketika diberikan pertanyaan, fokus dengan pertanyaan, dengarkan, lalu ketika diberi waktu untuk menjawab, tanyakan ulang kembali apakah benar pertanyaan tersebut ya, lalu jawab pertanyaannya ya. Itu yang biasanya harus kalian lakukan, atau sebisa mungkin yang buruk dihindari ya. Oke, berikutnya, nah ini persiapan materi pengujian ya. Yang pertama yang pasti harus kalian kuasai adalah latar belakang variabel yang kalian pilih dalam skripsi. Biasanya penguji tidak jauh-jauh kepada pertanyaan, kenapa kamu mengambil variabel tersebut? Ada masalah apa sih di tempat penelitiannya? Kenapa kalian mengambil tempat penelitian atau unit analisis di tempat tersebut ya? Kalau perlu lengkapi dengan data-data penunjang ya, data keuangan, data pemasarannya, data penjualannya, data
absensi karyawannya, ya, semuanya dipersiapkan. Dan biasanya di slide itu saya paling suka ketika data yang dimunculkan adalah data, sedangkan kalimatnya kalian improvisasi sendiri dari tabel grafik. Itu kalian cerita, bukan grafik terus kalimat semua di pinggirnya. Itu sangat buruk buat saya. Tapi grafik terus dijelaskan dari gambar grafik itu menyiratkan maksud apa. Itu yang penting, yang bagusnya seperti itu, ya. Oke, berikutnya adalah bersifat pro dulu kepada penguji. Jadi ketika kalian diserang, ibaratnya diserang itu adalah ditanya sampai kalian tidak bisa menjawab, ya. Kalian pro kepada penguji saja. Jadi ibaratnya bukan menyerah, tetapi menyerahkan kembali ke penguji untuk memberikan masukan, ya. Jadi pro itu artinya kalian mengiyakan dulu, iya nanti saya akan perbaiki, saya akan ikuti saran Bapak atau Ibu penguji, ya. Seperti itu. Jadi pro dulu kepada pengujinya, ya. Oke, persiapkan alasannya tadi, ya. Harus kuat alasan kenapa memilih tempat penelitian tersebut, alasan mengambil variabel penelitiannya, ya. Otomatis sebenarnya itu kalian sudah harus tahu sebelum masuk ke tahap pengujian, ya. Oke, berikutnya dengarkan masukan para penguji tadi sudah. Jawab pertanyaan semaksimal mungkin sebisa kalian, ya. Dan yang terakhir adalah harus percaya diri, karena itu skripsi kalian adalah hasil dari pemikiran kalian sendiri. Dosen pembimbing hanya membantu memberikan masukan, ya. Oke. Jadi perdalam lagi variabel-variabel yang kalian teliti. Biasanya tidak jauh-jauh dari latar belakang, tidak jauh dari teori-teori yang diambil. Kalau latar belakang, kemukakan juga alasan secara gap teorinya, ya, jurnal-jurnalnya, referensinya diperkuat lagi, ya. Itu yang sering akan disasar pertanyaannya oleh para penguji, ya. Kenapa alasan mengambil variabel tersebut, kenapa variabelnya dijadikan satu bukan dipecah-pecah berdasarkan subvariabel, ya. Itu biasanya akan ditanyakan oleh para penguji. Jangan khawatir kalau kalian bingung, ya. Kalian kuasai aja teorinya, kuasai aja jurnalnya. Saya mengacu kepada jurnal A, saya mengacu kepada jurnal B, saya mengacu kepada buku A, buku B, ya. Jadi di situ kalian bukan menurut pendapat saya, menurut pendapat saya atau menurut alasan saya sendiri. Bukan seperti itu, tetapi dasarkan pada buku atau jurnal atau literatur terdahulu. Karena di sini kapasitas kalian bukan menciptakan teori, melainkan S1 hanya baru sebatas mengambil sumber-sumbernya dari buku, ya. Kecuali kalian di tempat penelitian, ya, berdasarkan pengamatan, berdasarkan observasi, berdasarkan pra-observasi, gitu, berdasarkan prasurvei, itu boleh, ya. Bukan berdasarkan pemikiran kalian, tetapi berdasarkan temuan dari survei, ya. Itu sebaiknya seperti itu, ya. Terus yang harus dihindari apa? Ada kurang lebih 4 poin. Bukan 4 poin sih. Sisanya ini yang harus dilakukan juga. Berarti yang pertama, hindari kontra dengan penguji. Ya, maksudnya kontra gini. Seringkali membuat alasan-alasan kalian itu para mahasiswa, ya. Jadi membuat alasan-alasan yang katanya misal tidak, ya, atau kontradiktif, ya. Kontradiktif itu tidak, gitu, ya. Kata-kata yang menimbulkan kontra atau negatif itu hindari. Tidak bisa, gitu, ya. Misal, bisa nggak nambah data, ya, atau menambah data, mungkin kalian akan menjawab tidak bisa, tetapi hindari kontra mungkin dengan menjawab, ya, menjawab nanti saya akan coba mencari lagi, gitu, ya. Saya akan coba mencari lagi
data yang Bapak atau Ibu inginkan, ya. Oke, hindari kata jangan, hindari kata juga mungkin, itu hindari. Mungkin disebabkan oleh faktor A, ya. Itu ada unsur ketidakpastian, berarti kalian tidak yakin dengan kata mungkin. Itu hindari kata mungkin. Hindari kata negatif, hindari kata tidak bisa, hindari kata tidak, ya. Usahakan jadi menggunakan kata-kata berkonotasi positif, ya. Oke. Nah, ini yang kedua, yang pernah atau bahkan sering gitu ya. Hindari membawa nama pembimbing saat menanggapi pertanyaan penguji. Misal seperti ini. Kalian ditanya kenapa sampelnya hanya mengambil 50. Atau jangan sampel deh, katakanlah kenapa mengambil rumus salah satu teori, mengapa mengambil skalanya menggunakan interval. Kalian bingung menjawab, ya. Lalu kalian buka nama seseorang, kata pembimbing saya si A gitu, Bapak atau Ibu A sebaiknya menggunakan skala interval. Oke, itu adalah jawaban yang dalam tanda kutip mematikan. Artinya kalian membawa nama pembimbing, ya. Di sini yang skripsi adalah kalian. Pembimbing hanya memberikan masukan. Pada saat kalian diuji, itu tanggung jawab kalian. Pembimbing hanya mengantarkan dan memberikan masukan. Kalian yang harus mempertanggungjawabkan di depan dewan penguji. Yang harus dipersiapkan yaitu kalian membawa bukti-bukti, membawa buku, ya, atau membawa sumber-sumber yang kalian baca sendiri, ya. Oke. Yang ketiga, jika kalian terdesak, ya, kalian bingung, jangan nyerah, jangan nggak tahu. Jawabnya biasanya nggak tahu, lupa. Itu hindari kalimat-kalimat itu. Pilihlah langkah bijak dengan meminta keringanan untuk dapat kalian jawab pada saat sidang. Mohon maaf untuk pertanyaan Bapak atau Ibu A atau B. Untuk kesempatan kali ini saya belum menemukan jawabannya, ya. Atau teorinya nanti akan saya cari dan saya akan bawa pada saat saya sidang, gitu. Jadi pilihlah kata-kata bijak yang berkonotasi dalam tanda kutip agak positif atau positif dengan meminta keringanan jawaban pada saat sidang nanti, dengan mengusahakan mencari jawabannya sesuai harapan penguji, ya. Atau kalian merendah dengan mengatakan untuk pertanyaan tersebut saya belum mendapatkan jawabannya. Kata belum itu konotasinya negatif, namun dia rendah. Jadi bukan tidak ada, tetapi belum saya temukan. Saya akan mencoba menemukan dan akan saya jawab pada saat nanti sidang, ya. Karena saat pengujian prasidang itu biasanya hanya mengupas dan memberikan masukan serta sedikit pertanyaan-pertanyaan untuk di sidang nanti, ya. Dan yang keempat yang perlu persiapkan adalah bawa bukti dan penjelasan kuat nanti pada saat prasidang maupun sidang. Jika pada prasidang sudah kuat buktinya, ya kalian biasanya akan lebih siap lagi pada saat sidang nantinya, gitu ya. Oke, jangan lupa untuk stay safe, healthy, ya. Untuk di masa seperti ini kalian jaga kesehatan, atur pola makan, pola istirahat. Jangan terlalu diforsir, jangan terlalu nervous, ya. Anggap ini seperti kuliah biasa dan kalian harus prepare presentasi, hanya harus memberikan yang terbaik. Ini menjadi tanggung jawab kalian personal, bukan kelompok, ya. Jangan juga membawa nama pembimbing pada saat
kalian menanggapi pertanyaan dan terdesak itu jangan sesekali menyebutkan kata pembimbing A saya, kata pembimbing B saya, dan seterusnya. Hindari hal tersebut ya. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya.